from. Okay then. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka dengan menampilkan sebuah labor camp yang berada di Changzhou, China. Di dalam sana, beberapa wanita yang berprofesi sebagai buruh sedang menjalani uji vaksin. Awalnya semua berjalan dengan baik, antrian terlihat ramai lancar. Namun semua situasi itu berubah saat seorang pasien tiba-tiba mengalami kejang dan langsung tak sadarkan diri. Saat para perawat memeriksanya, wanita itu dikabarkan telah kehilangan denyut nadi miliknya. Lantas mereka dengan cepat membawa wanita tersebut ke ambulans untuk dialihkan ke rumah sakit. Sementara pihak camp menyuruh seluruh buruh untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Ketika ruangan telah kosong, pemimpin camp mulai memeriksa ruangan untuk mencari kejanggalan yang baru saja terjadi. Dan benar saja, ia melihat dua suntikan yang berbeda di dalam ruangan. Akhirnya dengan cepat ia memeriksa kamera CCTV. Rupanya terdapat seorang perawat yang menukarkan suntikan palsu kepada wanita yang telah dibawa oleh ambulans. Karena mencurigakan, ia langsung memerintah kepada anak buahnya untuk menahan ambulans yang telah perlahan berjalan. Namun mereka semua telat karena pihak asing tersebut telah berhasil membawa wanita itu pergi menggunakan ambulans yang lain. Di tengah perjalanan, wanita yang telah dinyatakan tewas itu langsung diberi sebuah obat yang membuat jantungnya kembali berdetak. Setelah itu, para perawat palsu tersebut memberitahu bahwa ia tak perlu khawatir karena pagi ini ia akan diterbangkan menuju Washington DC. Di lain sisi, sebuah kelompok ekstrasi yang berasal dari Serbia telah mendapat informasi dari kliennya untuk segera terbang ke Washington. Lalu scene bergerak pada Elizabeth yang sedang mencoba untuk menyimpan pelacak di dalam kunci mobil milik Tom. Padahal saat itu Tom sedang berusaha untuk mencarinya. Karena tak mau ketahuan, Elizabeth memberitahu kunci tersebut berada di meja. Dan setelah ia berhasil menaruh pelacaknya, barulah Elizabeth memberi kunci aslinya dengan berpura-pura jika ia menemukan kunci tersebut di balik koran. Karena tak mau telat, Tom sangat berterima kasih pada Elizabeth karena telah membantunya. Kemudian ia pergi untuk bekerja. Setelah Tom pergi, Elizabeth kembali ke ruangan khusus bersama Reddington untuk kembali membahas tentang Tom. Elizabeth berpikir bagaimana jika ternyata Tom telah membunuh Jolene Parker. Ternyata Reddington mengiyakan hal tersebut. Lantas Elizabeth bertanya mengapa Reddington tak memberitahunya terkait hal itu. Reddington menjelaskan jika apabila ia memberitahu Elizabeth tentang pembunuhan yang Tom lakukan, maka Elizabeth akan mengubah perilakunya terhadap Tom. Terkadang tak semua hal harus Elizabeth ketahui. Yang terpenting, kini mereka bisa menyaksikan kembali bagaimana pergerakan selanjutnya yang akan Tom lakukan. Namun Tom bukanlah salah satu alasan kehadiran Reddington di sini. Karena permasalahannya adalah Pavlovic bersaudara telah kembali ke kota. Dan inilah The Pavlovic Brothers, blacklister nomor 119 hingga 122 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington.
Kehadiran Pavlovic bersaudara membuat Elizabeth harus mengangkat kasus ini ke lokasi hitam. Apabila kalian masih mengingat dengan episode 1 di mana terdapat seorang putri jenderal yang diculik, maka Pavlovic bersaudaralah yang melakukan hal tersebut. Mereka berhasil membunuh setidaknya 6 agen FBI dalam insiden tersebut. Pavlovic bersaudara tak memiliki sangkut paut apapun dengan perpolitikan karena mereka hanya mencoba mencari keuntungan dengan cara menculik. Kebetulan pihak FBI baru saja mendapat informasi tentang seorang ilmuwan dari China bernama Xiaoping Li. Ia merupakan seorang ilmuwan dalam bidang imunologi yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Dan kini Xiaoping Li dikabarkan akan dipindahkan menuju Washington DC. Kemungkinan besar Pavlovic bersaudara telah mengetahui rute perpindahan tersebut. Alhasil Elizabeth dan Ressler dengan cepat pergi ke tempat di mana Xiaoping Li akan dipindahkan. Namun setibanya mereka di sana, ternyata Pavlovic bersaudara telah melangkah lebih jauh dari mereka, di mana Pavlovic bersaudara berhasil terlebih dahulu menculik Xiaoping Li dan membawanya pergi menggunakan helikopter. Setelah kembali ke lokasi hitam, Ressler mendapat informasi bahwa sebuah pesawat baru saja ditemukan terjatuh. Ia mencoba untuk berkoordinasi agar mengetahui dari mana pesawat itu berasal. Ketika sedang berbicara, Cooper bertanya kepada agen Malik mengapa. Direktur internasional meneleponnya. Agen Malik menjelaskan bahwa ternyata beberapa bulan yang lalu, Xiaoping Li sedang diminta untuk membuat sebuah senjata rahasia yang mengandalkan kuman. Persenjataan tersebut dilarang oleh berbagai bangsa di muka bumi. Maka dari itulah, Xiaoping Li berusaha untuk menghubungi salah satu aset rahasia untuk bekerja sama menghentikan operasi yang dinamakan White Frog tersebut. Ketika Elizabeth sedang mendengarkan penjelasan agen Malik, ia tiba-tiba ditelepon oleh Reddington yang memberitahu bahwa ternyata Tom tak pergi ke sekolah untuk bekerja. Ia lalu menyuruh Elizabeth untuk menemuinya di sebuah jalan. Saat Elizabeth menghampiri Reddington, Elizabeth diperlihatkan Tom yang saat itu sedang terduduk di sebuah bangku taman. Reddington menjelaskan bahwa Tom telah terduduk selama kurang lebih 1 jam di sana. Ketika Tom tiba-tiba bergerak, Elizabeth hendak mengikutinya. Tetapi Reddington memintanya untuk tetap tenang karena ia telah menggerakkan beberapa orang untuk mengikuti Tom tanpa ia sadari. Namun saat Tom memasuki gedung arsip nasional, entah mengapa Elizabeth tiba-tiba keluar dari mobil dan berusaha untuk mengikutinya sendiri. Saat itu Tom terlihat sedang berbicara dengan seorang pria sembari membelakanginya. Elizabeth yang saat itu memantau pertemuan dari lantai atas, pada akhirnya harus bersembunyi saat Tom menyadari sesuatu yang salah. Karena merasa curiga, Tom memberitahu rekannya bahwa mereka harus melakukan transaksi tersebut lain kali. Kemudian Tom pergi tanpa bisa Elizabeth ikuti sama sekali. Di satu sisi, Pavlovic bersaudara yang telah berhasil menculik Xiaoping Li langsung menghubungi kliennya. Terdengar mereka membicarakan suatu perahu dan mereka sedang menyiapkan beberapa alat oksigen. Sementara itu, Xiaoping Li terlihat sedang berusaha untuk menulis sebuah pesan di tembok. Kembali ke kediaman Elizabeth. Setelah ia pulang dari kantor, Tom menyambutnya dengan hangat. Tom mencoba untuk menceritakan kesehariannya yang saat itu ia pergi ke Arsip Nasional untuk memesan tiket bagi anak-anak didiknya. Namun, ada kejadian yang aneh saat Tom berada di sana, yaitu ketika ia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Elizabeth. Mendengar hal tersebut, Elizabeth mengelak. Ia memberitahu jika dirinya terjebak di kantor seharian. Karena tak mau menaruh curiga kepada wanita pujaannya, Tom lebih memilih untuk mengajak anjingnya berjalan-jalan keluar. Padahal saat itu Tom justru kesal dan memberitahu operatornya bahwa target mereka telah mengetahui misinya. Lalu Tom menghancurkan kunci yang telah dipasang alat pelacak oleh Elizabeth.
Saat Tom pergi dari kediamannya, Elizabeth dihampiri oleh Reddington yang ingin mengetahui seberapa jauh perkembangan mereka berdua. Saat ia mendengar cerita dari Elizabeth, Reddington cukup paham alasannya keluar dari mobil untuk mencoba mengejar Tom. Namun menurutnya itu bukanlah sebuah keputusan yang bijak, karena bagi Tom, ini semua hanyalah bisnis. Tetapi pandangan bagi Elizabeth berbeda. Ia telah menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mencintai orang yang salah. Bahkan ia sangat bersemangat saat Tom selalu membicarakan anak bersamanya. Sementara Reddington selalu menyuruhnya untuk bersabar dan menunggu waktu yang tepat untuk mencari jawaban dari kasus ini. Kini Elizabeth berjanji akan bekerja sendiri untuk mencari tahu siapa itu Tom dan pada siapa ia bekerja tanpa bantuan dari Reddington. Kemudian Elizabeth mengalihkan topik dengan meminta petunjuk kepada Reddington terkait keberadaan Pavlovic bersaudara. Reddington memberitahu apabila Elizabeth ingin tahu di mana keberadaan mereka, maka ia harus mencarinya. Lantas Elizabeth langsung menghampiri lokasi hitam untuk berdiskusi dengan rekan-rekannya. Ia memberitahu rekan-rekannya bahwa kemungkinan besar Pavlovic bersaudara dengan sengaja membakar helikopter untuk menghilangkan jejak DNA, sidik jari, atau apapun yang akan mengarahkan bukti kepada mereka. Maka dari itu, kini ia ingin semua agen mencari tahu setiap tetes bahan bakar yang digunakan oleh helikopter milik Pavlovic bersaudara. Sementara itu, Reddington yang bekerja bersama Dembe dengan cepat bergerak mencari tahu siapa itu Tom dengan cara menghampiri seorang supir yang diduga mengantarkan orang yang bertemu dengan Tom di gudang arsip nasional. Awalnya ia tak mau memberitahu orang tersebut, namun karena dirinya terdesak, ia terpaksa mengantarkan mereka berdua kepada seorang pria bernama Sifri. Sifri yang kebingungan hanya memberitahu Reddington bahwa ia tak tahu sama sekali apa yang ia antarkan, karena dirinya hanya diutus oleh seseorang yang bahkan tak pernah ia kenali sebelumnya. Reddington paham, namun ia perlu bukti dengan cara menyalin semua data pribadi milik Sifri, kartu kredit, SIM, serta kartu tanda penduduk miliknya. Kemudian Reddington bertanya berapa lama ia telah bekerja. Sifri menjawab jika ini adalah kali keempatnya ia mengirimkan barang tersebut. Kemudian Reddington memintanya untuk menuliskan setiap titik lokasi pengantaran dan penjemputan yang pernah ia lakukan. Kembali ke lokasi hitam, saat itu Aram telah mendapat informasi yang ternyata berasal dari Reddington. Setelah ditelusuri, ternyata di bahan bakar helikopter yang digunakan oleh Pavlovic bersaudara, terdapat dua senyawa yang berbeda. Satu senyawa digunakan untuk mematangkan tembakau, sementara satu senyawa lainnya digunakan untuk jagung. Yang menjadi permasalahan adalah pemerintah justru sedang berusaha untuk menekan tingkat tembakau. Mereka bahkan rela membayar petani agar tak mau menanamnya. Sehingga dugaan mereka kini semakin menyempit karena hanya 17 perusahaan yang menyediakan pestisida untuk bekerja sama dengan para petani. Dan kemungkinan besar perusahaan terdekat di Washington adalah sebuah perusahaan pestisida bernama Halifax AgroSem. Lalu scene bergerak pada seorang pria yang menghampiri Reddington di sebuah mobil. Ternyata pria itu adalah seorang penyamar yang sedang memantau pergerakan Tomkin. Ia memberitahu Reddington jika Tom telah berada di sana selama berjam-jam. Dan kini Reddington harus mencari tahu bagaimana cara membuat Tom keluar dari tempat tersebut. Setelah itu, Reddington kembali menelepon Elizabeth untuk berniat memberitahunya perihal Tom. Tetapi ternyata Elizabeth tak tertarik dengan hal itu. Ia tak lagi membutuhkan bantuan dari Reddington dan lebih memilih berfokus pada Xiaoping Lee. Elizabeth memberitahu bahwa pihak FBI telah mendapat lokasi yang diduga menjadi tempat di mana Xiaoping Lee ditahan, yaitu di sebuah perusahaan bernama Halifax AgroSem. Di situasi Pavlovic bersaudara,
Mereka terlihat telah menyimpan Xiao Pingli ke sebuah peti lengkap dengan alat oksigen untuk dirinya. Ketika Pavlovic bersaudara sedang membereskan semua barang bukti, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran dari Raymond Reddington yang memperkenalkan diri kepada mereka semua. Dan saat pihak FBI tiba di Halifax Agrosem, mereka tak mendapat bukti sama sekali kecuali sebuah coretan di dinding. Di satu sisi, seorang pria gelandangan yang diduga merupakan pekerja Reddington telah berhasil menyimpan sebuah paket di dalam tong sampah. Setelah ia mengkonfirmasinya kepada rekan-rekannya, paket tersebut tiba-tiba meledak dengan sangat hebat. Dan tak lama kemudian, ia bersama beberapa pasukan langsung mengepung tempat yang menjadi persembunyian bagi Tom Keane. Ternyata Reddington menyewa Pavlovic bersaudara untuk membantunya menangkap Tom Keane. Saat itu, Tom yang terlihat panik langsung dibawa menggunakan sebuah mobil. Meskipun semua rekan Tom telah berhasil dibunuh, namun ia berusaha untuk melarikan diri sendiri. Tetapi usahanya sangat disayangkan harus gagal ketika Pavlovic bersaudara berhasil mengepungnya dan ia pun tertangkap. Kembali ke lokasi hitam. Saat itu Ressler merasa terheran mengapa Pavlovic bersaudara tak berada di tempat tersebut setelah mereka memberitahu keberadaannya pada Reddington. Ia menduga jika Reddington telah mempermainkan mereka karena Reddington tahu bahwa Xiao Pingli bernilai jutaan dolar bagi orang-orang penting. Karena tak mau berasumsi sendiri, Elizabeth memutuskan untuk mencoba menelepon Reddington sembari pulang ke rumahnya. Namun saat Elizabeth membuka pintu, ia terkejut karena Pavlovic bersaudara telah berada di dalam rumahnya bersama Tom Keane, suaminya yang telah dalam kondisi terikat. Pavlovic bersaudara mempersilahkan mereka untuk berbicara. Saat itu Elizabeth tak habis pikir mengapa Tom melakukan semua ini. Selama bertahun-tahun Tom berpura-pura mencintai dirinya, mengajaknya menikah, bahkan merencanakan untuk memiliki anak bersamanya. Ia ingin tahu pada siapa Tom sebenarnya bekerja. Tom terdiam, lalu ia memberitahu sebuah alasan yang tak masuk akal ketika mereka mengadakan kencan keempat mereka berdua. Di saat itulah Tom yang baru menyadari bahwa Elizabeth telah menjadi miliknya seutuhnya. Di lokasi hitam, Aram yang telah cukup lama mencoba memecahkan sebuah coretan yang terdapat di dinding akhirnya berhasil memecahkan kode tersebut. Ia berpendapat jika kode itu merupakan sebuah rumus dari Archimedes. Secara garis besarnya, rumus tersebut menjelaskan tentang sebuah perpindahan air. Bagaimana jika Xiao Pingli berusaha untuk memberitahu mereka cara dirinya dipindahkan? Cooper lantas langsung menyuruh seluruh agennya untuk menyisir seluruh pelabuhan di area pesisir timur. Sementara itu, Elizabeth mendapat telepon dari Ressler yang memberitahunya bahwa mereka telah menduga jika Xiao Pingli akan dipindahkan melalui jalur laut. Saat itu Elizabeth masih berusaha untuk mengawasi pergerakan Tom yang masih menjadi tawanannya. Karena pihak FBI masih merasa ragu akan hal itu, Ressler meminta kepada Elizabeth untuk meminta bantuan kepada Reddington. Kemudian Elizabeth menelpon Reddington untuk bertanya apakah ia menggunakan Pavlovic bersaudara untuk mengambil keuntungan dari Xiao Pingli. Reddington menjawab tidak, karena ia tak mau terlibat dalam hubungan tersebut. Lalu Reddington menyuruh Elizabeth menjelaskan tentang penemuannya hingga saat ini. Setelah mendapat penjelasan, Reddington memberitahu bahwa takkan ada pengiriman ilegal dalam atau luar wilayah melalui jalur laut tanpa sepengetahuan seorang pria bernama Rolf Chisco. Setelah itu, Elizabeth mengirimkan petunjuk tersebut kepada rekan-rekannya yang pada akhirnya pihak FBI berhasil menemukan keberadaan Pavlovic bersaudara yang saat itu baru saja hendak mengirimkan Xiao Pingli melalui jalur laut. Mereka berhasil menupaskan Pavlovic bersaudara hingga mereka semua tewas. Dan Ressler langsung membuka sebuah peti yang ternyata berisi Xiao Pingli. Kembali ke Elizabeth, ketika ia bertanya pada siapa Tom bekerja, Tom tak mau menjawabnya.
Alhasil, Elizabeth mengambil sebuah tang. Lalu ia mematahkan jari ibu Tom hingga ia berteriak keras. Setelah itu Elizabeth kembali menekan Tom untuk berbicara. Namun ternyata apa yang Elizabeth lakukan adalah sebuah kesalahan. Masalahnya, Tom berhasil melepaskan ikatan di tangannya setelah ibu jari yang Elizabeth patahkan berhasil Tom manfaatkan. Kemudian Tom menyerang Elizabeth balik dan mengambil alih pistolnya. Kemudian Tom meminta Elizabeth untuk memborgol dirinya sendiri. Sebelum Tom pergi, ia memberitahu Elizabeth bahwa dirinya dipekerjakan bukan untuk menyakitinya. Perihal Reddington, ia meminta kepada Elizabeth untuk lebih membuka matanya. Ia tahu Elizabeth menemukan kunci di belakang lampu, dan apabila Elizabeth ingin mengetahui siapa itu Reddington, Tom mempersilahkannya untuk membuka sebuah arsip di tempat bernama Redford. Lalu ia meminta maaf dan pergi begitu saja. Saat Tom pergi, sebenarnya Reddington dan Dembe telah mengawasi pergerakannya. Tetapi ia lebih memilih untuk menemani Elizabeth yang saat itu terlihat sedih dan kesepian. Reddington mencoba untuk menenangkannya. Ia memberitahu bahwa ini semua telah berakhir. Elizabeth berhak mendapat kebahagiaan baru setelah ini karena Elizabeth perlu untuk tertawa. Dan scene terakhir di episode ini memperlihatkan Elizabeth yang membuka sebuah kotak deposit menggunakan kunci yang ia temukan untuk mencari tahu siapa itu Reddington. Ketika Elizabeth perlahan membuka surat tersebut, tatapan wajahnya memperlihatkan gestur yang terkejut. Dan episode 19 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.